semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan update kembali untuk videonya si AUD NZD analisanya ya. Sempat udah cukup lama saya update untuk si AUD NZD ini karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya hanya memprioritaskan pair mata uang major ya seperti XAUUSD, EUUSD, dan GBP USD. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena hari Minggu, jadi saya punya waktu luang lebih, saya akan coba update kembali untuk si AUD NZD ini. Di sini saya waktu itu pernah bikin ya, di sini ada dua garis merah dan garis kuning. Lalu saya juga ada buat downtrend line-nya di sini. Nah, saya mau update lagi untuk pergerakannya. Ternyata si AUD NZD ini saat ini sedang berada di daily support yang cukup kuat untuk dia. Jadi otomatis ya si daily support ini akan menopang pergerakan harga ya. Kita bisa perhatikan di sini sudah beberapa kali 1 2 3 4 5 6 7 dan ini yang ke-8 kalau dia berhasil ya. Dia akan mantul ke atas kembali, yaitu ke sini. Untuk ke sini. Tapi bukan berarti harga tidak akan turun ya, seperti yang kita lihat di sini bahwa terkadang banyak sekali ya fake breakout seperti ini, lalu seperti ini dan sepanjang ini, lalu dia juga bisa jempol ke bawah sini. Jadi untuk si key supportnya itu sebenarnya ada di garis kuning. Key supportnya ada di garis kuning. Kalau kita perhatikan di candle mingguan, dulu agak loading internet saya sebentar ya, internetnya loading guys. Aduh, dia nggak mau. Ya udah, kita ambil sebelah sini aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini kayaknya trading view-nya error. Jadi ya chartnya itu nggak ke lock ya semuanya, nggak apa-apa. Kita ambil segini aja dulu. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya, ini adalah level terendah dia sebenarnya, karena sudah beberapa kali dia berhasil mantul dari level ini. Dan ini merupakan key support dia. Kenapa saya bilang key support? Karena kalau kita perhatikan di sini, nah setiap harga menyentuh ini dia sudah tidak akan turun lebih rendah dari ini. Oke, ini sudah dipertahankan sejak tahun 2002 ya. Tadi saya perhatikan sepertinya emang pergerakannya cuma sampai dimulai dari 2002, makanya chartnya itu hanya segini guys. Nah, ini kan 2001 ya, sorry. Sepertinya pergerakannya itu dimulai dari 2001. Nah, 2001 November 26. Turun ke sini juga langsung naik kembali. Jadi ini merupakan key support ya yang cukup bagus ya. Karena walaupun cuma 2, tapi kita udah bisa sebut sebagai key support yang untuk saat ini ya. Walaupun biasanya saya butuh 3 kali konfirmasi dulu baru bisa saya katakan valid. Tapi kita akan perhatikan nanti harga gimana, karena dia sedang berada di daily support dia yang paling kuat di sini. Ini daily support dia yang paling kuat ya di harga 103132. Kita sudah bisa perhatikan di sini ya. Sejak tahun 2001 dia dibuka, dan itu kan dia ada turun-turunnya tadi ya di sini ya. Ini kan ada turun-turunnya ini. Cuma dia nggak pernah turun melebihi ini. Jadi dia ketika dia udah mendekati ini, dia langsung naik kembali harganya. Nah, ini juga dari 2000 berapa nih? Sorry, dari 2016 sampai 2021 ya, itu udah berapa tahun tuh? Ya udah 4 tahunan, 5 tahun, sorry, ya 5 tahunan ya, karena ini kan udah mau 2021 akhir. Nah, jadi udah hampir 5 tahunan dia masih bertahan di level ini guys. Nah, ini level 3132. Berarti ini kita bisa katakan sebagai support yang paling kuat untuk dia.
Untuk key supportnya tetap di sini. Ini adalah daily support yang paling kuat. Oke, kita masuk ke analisa harian, yaitu candle harian di candle daily. Di sini terlihat bahwa penurunannya sudah berhenti. Kenapa saya bilang berhenti? Kalau kita perhatikan kembali, ya di sini sudah mulai ada perlawanan sebenarnya. Udah 2 hari, udah sekitar 3 harian. Si candle ini, jadi si candle ini tuh udah nggak turun melebihin ini gitu. Karena si candle udah nggak turun melebihin ini, dan kita bisa lihat bahwa sini ada pergerakan sideways. Ya, di sini ada sideways. Ini dia sudah mulai sideways ya, pergerakannya udah mulai normal semenjak penurunan ini ya. Kan channel turunnya dia. Kita rapikan dulu bentar. Ini kan channel penurunan dia nih guys. Nah, sekarang itu dia posisinya itu lagi di sini. Jadi dia seperti membuat suatu base di sini. Ya, base di sini. Ya mungkin dia akan terus begini terus ya sampai dia berusaha untuk naik kembali ke sini. Kenapa ini saya kuningin? Ini saya kuningin karena di sini nih. Di sini ada base. Ini ada base dia. Dan ini juga dia berhenti di base dia, di zonanya dia. Jadi kalau dia mau naik nih, sebenarnya paling aman itu kita beli ketika harganya itu sudah mulai menyentuh ini. Dia sudah retest, sudah confirm, itu berarti dia akan naik kembali. Tapi kalau lagi di sini-sini itu agak bahaya karena bisa aja suatu hari atau suatu saat harga ditarik turun kembali ke sini untuk melakukan retest yang ketiga ya. Karena ini kan baru 2 kali retest. Untuk melakukan retest ketiga dia baru naik kembali. Takutnya begitu. Walaupun kita sudah perhatikan di sini ya, harga cenderung tertahan di garis merah ini. Tapi bisa aja kemungkinan besar seperti yang 2020 ini harga crash dan lanjut turun ke sini, ke garis kuning. Oke, kita masuk ke candle analisa di time frame lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Nah, di 4 jam ini kita bisa perhatikan bahwa ketika dia mengenai si garis merah ini, otomatis candle langsung menguat kembali. Dan penguatan itu sebenarnya relatif kuat di sini, cuma dia tertahan lagi karena dia belum bisa keluar dari base ini. Oh, pasti di sini benar dia buat base di sini. Dia buat base di sini, dan kalau kita mungkin tarik ke belakang lagi itu akan ketemu tadi ya base-nya. Karena kan ke belakang-belakang dia juga ada ini yang di sini-sini. Cuma kalau misalkan kita tarik ke belakang, nah candle 4 jam itu akan sangat panjang sekali. Jadi lebih baik kita ambil di sini saja. Ya, di sini dia buat base kembali dan dia belum bisa menembus si base ini. Jadi kalau dia mau naik nih, dia harus menembus testing begini. Ini kan testingnya gagal nih, fake breakout. Nah, otomatis harga turun kembali, dan itu ada kemungkinan besar dia untuk menyentuh ke sini kembali, baru dia naik nanti. Oke, kita coba time frame 1 jam sekarang. Jadi ini adalah kesempatan kita sebenarnya untuk buy di AUD/NZD. Cuma kita harus lebih berhati-hati ya, takutnya harga ditarik ke bawah. Jadi kalau yang mau buy itu saya sarankan ketika dia berada di dalam base ini, nah itu kalian bisa atur posisi untuk buy sesuai dengan trading plan kalian masing-masing, dengan stop loss kalian itu di sini, di luar zone-nya dia. Jadi ketika dia mulai menyentuh zone ini atau breakout dari zone ini, konfirmasi breakout, nah otomatis kalian sudah aman di sini. Walaupun kalian entry di sini, itu kalian stop loss di sini. Takutnya kalau stop loss di sini dia malah kena pullbacknya dia atau reversalnya dia, yang ada nanti kan sayang juga posisinya. Makanya kita set di sini aja. Tapi ini semua hanya saran, jadi saya tidak ada ajakan untuk buy or sell ya. Semua disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing, karena resiko tetap berada di tangan kalian. Di sini saya hanya membagikan analisa saya, yang saya lihat itu ya kira-kira dia lagi mau naik nih. Pergerakannya dia lagi mau naik dan dia sedang membuat suatu structure ya, atau ya structure untuk dia naik. Karena kalau dia turun kan kita bisa lihat structure dia turun ya.
langsung turun. Nah, untuk naik ini dia juga akan membuat suatu structure. Mungkin bisa aja structure ya itu begini, membuat higher height dan lower height. Ya mungkin dia membuat strukturnya begitu, jadi setiap itu dia membuat anak tangga lagi gitu nanti itu. Oke. Terus kita coba analisa lagi di candle 30 menit. Ya, di 30 menit ini kita bisa perhatikan bahwa ini pergerakannya lebih kelihatan lagi nih guys. Nah, di sini dia sempat dites kembali. Cuma karena ini berada di dalam bahasnya kayak apa ya, support dia yang paling kuat, jadi dia naik kembali. Nah, ini bisa aja dia udah naik gini kan, dia mau retest kembali nih kayaknya. Nah, itu bisa aja mungkin terjadi. Kita bisa ditunggu daerah-daerah sini saran saya. Ya, atau jika kalian ingin menyesuaikannya, silahkan disesuaikan kembali dengan analisa kalian ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa harga tadi pas menembus ini dia sempat bertahan di atas nih, dia sempat bertahan nih. Saya gedein dulu. Nah, di sini nih harga sempat menembus dan bertahan di sini, tapi akhirnya tidak kuat ternyata ya, harga belum kuat untuk naik, sehingga si buyer ini perlu isi tenaga kembali di bawah di daerah sini supaya bisa naik kembali. Seperti yang saya bilang, dia bisa saja membentuk sebuah structure untuk naik, atau dia mencoba untuk membuat trendline baru sebagai trend reversal dia. Bisa aja mungkin gini nanti, kalau dia misalkan dia mau buat trendline baru, dia otomatis akan begini. Nah, kalau dia mau buat trendline baru, dia pasti begini. Misalkan nih ya, nah dari trendline ini, misalkan dia mau mantul di sini, gagal breakout di sini, mantul di sini, baru naik. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi. Cuma untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat lagi untuk marketnya itu gimana ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari AUD NZT, dan jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin tambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar, dan jika memang ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oh iya, sekarang Juna Trading ID sudah ada channel telegramnya, dan kalian bisa join di sana. Nanti akan saya update untuk pergerakan pel mata uang dari video yang saya upload di channel Juna Trading ID. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika suka dengan video, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik lagi dalam menyediakan informasi dan juga analisa ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.